Selamat malam, pemirsa. Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalil dua pemohon dinilai tidak beralasan. Bukti-bukti yang diharapkan tadinya untuk menguatkan ternyata dinilai lemah saat pembuktian dalam persidangan. Hakim pun menolak seluruh pokok permohonan. Apakah putusan dari Mahkamah Konstitusi ini adalah babak baru bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia ke depannya? Kita akan bahas lebih dalam segmen dialog malam hari ini. Bersama saya Fani Imanian, Anda menyaksikan Sindo Prime. Tidak ada yang khusus, teman-teman. Jadi dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Habis ini saya ke PKB dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung. Jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Nanti semuanya selesai, nanti saya cerita. Ya, oke, cukup. Makasih, teman-teman. Ya pemirsa, barusan kita dengarkan konferensi pers atau pernyataan resmi dari pasangan calon, maksud kami calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terkait dengan bagaimana tanggapan terutama dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini. Yang pada secara garis besarnya sang capres Anies Baswedan menganggap bahwa paslon atau kubu paslon nomor urut 1 ini menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi dan menolak untuk memberikan pernyataan lebih lanjut kepada awak media, namun akan menyiapkan waktu lebih lanjut di kemudian hari untuk memberikan pernyataan secara resmi dan juga lebih dalam kepada awak media terkait dengan bagaimana paslon 1 akan menjalankan tentunya putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini, Senin 22 April 2024. Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies Muhaimin seluruhnya dinilai tidak beralasan menurut hukum. Dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi, 3 diantaranya menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan ketiga hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda ini adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Sebelah kiri saya. Mahkamah Konstitusi atau MK juga menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mahkamah menilai semua dalil kubu Ganjar Mahfud dalam permohonan gugatannya tidak beralasan menurut hukum. Anggap dalil permohonan yang diajukan Ganjar Mahfud saling berkaitan dengan yang diajukan oleh permohonan dari Anies Muhaimin. Sehingga MK memilih tidak membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum dari dalil permohonan Ganjar Mahfud. MK menyatakan pertimbangan detail dapat dibaca dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang. 3 hakim MK, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat juga menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Namun Ketua MK Soehartoyo mengatakan pendapat mereka dianggap telah dibacakan pada perkara yang diajukan oleh Anies Muhaimin sebagai pemohon. SFC termohon dan SFC pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. SFC termohon dan SFC pihak terkait
berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak Sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi diwarnai unjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Masa pendemo sempat membakar ban mobil, spanduk, dan sampah bekas makanan sebagai bentuk protes atas putusan MK. Artinya unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat sempat memanas usai Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara hasil pemilihan umum atau PHPU sengketa Pilpres 2024. Para pendemo membakar ban mobil, spanduk, dan sampah bekas makanan sebagai bentuk protes atas putusan MK. Akibat aksi ini, aparat kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik dari arah Semanggi menuju Merdeka Barat yang dialihkan ke Kebon Sirih dan Tanah Abang. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Patung Kuda, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Faisal, selamat malam. Kalau melihat bagaimana situasi di belakang Anda saat ini, tampaknya lalu lintas sudah cukup ramai lancar atau seperti biasa pasca tadi ada aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi khususnya yang membuat ada rekayasa lalu lintas dan juga macet di sekitar lokasi. Mungkin bisa digambarkan dari pantauan Anda saat ini. Dan memang untuk saat ini untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda memang sudah kembali normal, di mana masa aksi memang sudah membubarkan diri sejak pukul 5 sore tadi, Fani. Dan untuk saat ini kami informasikan untuk Jalan Merdeka Barat atau tepatnya di kawasan Patung Kuda menuju ke Harmoni saat ini sudah dibuka, di mana sebelumnya atau sejak pagi tadi untuk di Jalan Merdeka Barat ini sempat ditutup. Nah, kemudian Fani dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang tadi sejak pagi tadi juga sempat diberlakukannya pengalihan arus lalu lintas di berbagai titik di kawasan Patung Kuda. Namun untuk saat ini kami informasikan memang untuk pengalihan arus lalu lintasnya juga memang sudah tidak diberlakukan alias sudah kembali normal, di mana masyarakat ataupun pengendara memang sudah bisa melintasi di sekitaran kawasan Patung Kuda untuk saat ini. Fani dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa tadi memang sempat ada aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah masyarakat di kawasan Patung Kuda untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Dan untuk aksinya sendiri, Fani, memang kami memantau sejak pagi tadi hingga sore ini untuk aksi memang berjalan cukup damai, tidak ada chaos ataupun gesekan yang terjadi selama aksi berlangsung. Di mana aksi tadi memang sempat diisi dengan penyampaian orasi ataupun pendapat, kemudian juga diselingi oleh diisi dengan selawatan, kemudian juga doa bersama, dan juga tadi sempat dilaksanakannya sholat berjamaah. Nah, Fani dan juga pemirsa, memang tadi usai MK membacakan putusan atau ketok palu, tadi untuk situasi di kawasan Patung Kuda memang sempat cukup panas, di mana masa aksi sempat melakukan bakar ban sebagai bentuk protes atas putusan MK yang menolak permohonan dari pihak 01 dan juga 03. Dan dari pantauan kami di sini juga tadi, Fani, memang masa aksi sempat membakar spanduk yang berisikan foto Presiden Joko Widodo sebagai bentuk kekecewaan dikarenakan Presiden Jokowi dinilai cawe-cawe dalam Pilpres 2024 dan juga diduga melakukan politik dinasti. Dan Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang secara resmi MK telah menolak permohonan yang diajukan oleh pihak 01 dan juga 03 terkait hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Dan memang untuk atau usai putusan MK ini dibacakan, untuk tahapan selanjutnya memang nantinya KPU akan menetapkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Di mana penetapannya akan dilakukan oleh KPU ini terhadap paslon 02 atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden 2024 ini akan dilakukan pada Rabu nanti 24 April 2024. Demikian, Fani. Baik. Faisal Rinaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membacakan putusan terkait dalil mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menyebutnya tidak beralasan hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan
terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam agenda pembacaan putusan, Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa tindakan cawe-cawe dalam pemilu 2024 ini tidak terbukti. Berikut cuplikan dari pernyataan tersebut. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyoroti netralitas Presiden dalam pemilu 2024. Namun ketidaknetralan dari Presiden dalam pemilu ini masuk dalam wilayah etik dan belum diatur tegas dalam undang-undang. Endorsement atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bahwa kedudukan presiden di Indonesia sendiri menurut Mahkamah memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik antara lain mewujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu. Bahwa menurut Mahkamah mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres tahun 2024 ini, inkasu petahana kepala daerah, merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis ataupun fatsun sehingga posisi yang berlawanan dengannya yaitu ketidakrelaan tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang.
bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukannya tindakan terkait dengan ketidaknetralan Presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait. Sekali lagi karena tolak ukur ataupun parameter ketidaknetralan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan kegiatan Prabowo Subianto saat menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat tidak melanggar aturan kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hakim MK menegaskan bahwa bukti yang diajukan oleh tim hukum pasangan nomor urut 1 adalah kegiatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, bukan kampanye Pilpres 2024. Diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1. Mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan. Sementara itu pemirsa, menurut Mahkamah Konstitusi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak terbukti melanggar pemilu karena bagi-bagi sembako sesuai dengan putusan Bawaslu dan menyebut terkait keterlibatan Erick Thohir selaku Menteri BUMN dalam kampanye tidak berdasar menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran melakukan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P61 dan bukti P62 serta saksi Mirza Zulkarnain. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 95, bukti PK 109 dan bukti PK 110. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan. Sementara itu, Hakim Suhartoyo menyebut Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu dari Abdesi terkait adanya dukungan 3 periode untuk Presiden Joko Widodo oleh Abdesi. Untuk melihat lebih lanjut peristiwa tersebut, mengingat pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kegiatan kepala desa maupun perangkat desa dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai berikut dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf C dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas setelah Mahkamah memeriksa dengan secara seksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat dan tulisan atau tulisan dan bukti lainnya yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama
bukti yang diajukan oleh pemohon terkait dengan kegiatan silaturahmi nasional Abdesi tahun 2022 yang memunculkan usulan Jokowi 3 periode, yaitu berupa bukti yang diperoleh dari pemberitaan online yang pada pokoknya dalam pemberitaan tersebut menyatakan adanya dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan selama 3 periode dari para kepala desa yang muncul karena aspirasi para kepala desa tersebut diterima oleh kepala negara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat membuktikan adanya pengarahan para kepala desa dalam kegiatan tersebut yang ada kaitannya dengan mendukung kemenangan pasangan calon nomor urut 2 atau... Dalam dissenting opinionnya pemirsa, Hakim MK Saldi Isra mengatakan azas pemilu jujur dan adil tidak akan pernah hadir jika hanya mementingkan aspek keadilan secara prosedural. Menurutnya, dalam masa Orde Baru, pemilu pun dijalankan secara prosedural dan memenuhi standar undang-undang pemilu. Namun secara empiris, pemilu Orde Baru dinilai curang. Berikut cuplikannya. Atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya. Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Selanjutnya dianggap dibacakan. Melampaui batas keadilan prosedural, azas jujur dan adil dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, azas jujur dan adil dalam norma pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curam dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri. Dalam arti ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika in casu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak, dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Sementara itu dalam dissenting opinionnya, Hakim Eni Nurbaningsi menyebut pemilu kali ini terjadi degradasi etika kehidupan berbangsa dan akhirnya menyebabkan terjadinya krisis dimensi. Berikut pernyataannya. Tidak netralan PJ Kepala Daerah, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Berkaitan dengan pengisian PJ Kepala Daerah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan MK nomor 67 2021 yang dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya dalam proses pengisian PJ Kepala Daerah tersebut pula
Memperhatikan kepala daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 15 tahun 2022 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan PJ Kepala Daerah telah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan di atas. Pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan PJ Kepala Daerah. Sebab sekalipun kedudukan PJ bersifat sementara di masa transisi, namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu diperlukan PJ Kepala Daerah yang memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap. Pemirsa, Hakim Arif Hidayat dalam dissenting opinionnya menyebut bahwa tidak boleh ada peluang sedikit pun dalam kekuasaan untuk cawe-cawe, utamanya dalam pemilu. Pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024. Sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga di. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Menariknya dalam persidangan kali ini pertama kali dalam sejarah ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion soal putusan MK yang menolak secara keseluruhan. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Ya begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang Pilpres tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menunggu arahan dari calon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari seluruh gugatan Pilpres 2024, baik kubu Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Muhaimin. Kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ini melihat hasil seperti ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau begitu? Ya enggak lah, hasil putusan yang kok diprediksi. Lihat karena kan gugatannya banyak ya, kayak misalnya terlalu dibuat dari kalau masalah itu ya biar diputuskan, ini enggak saya lagi ya. Saya enggak berhak beropini seperti itu.
Mas, dengan hasil ini apakah rencana untuk merangkul 0103 akan segera Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan upaya rekonsiliasi terhadap pimpinan partai serta tokoh-tokoh bangsa terus dilakukan oleh Prabowo Subianto. Muzani bahkan menyebut dalam waktu dekat Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pak Prabowo akan selalu berpikir positif dan ke depan bagi bangsa Indonesia, karena itu upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan tidak akan berhenti dan akan terus dilakukan. Rekonsiliasi akan dilakukan termasuk dengan pimpinan partai politik ataupun dengan tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai sebuah simbol bagi upaya untuk mempersatukan bangsa. Bahkan beliau sudah mulai mengutus beberapa tokoh orang untuk menemui beberapa tokoh, dan beliau juga akan melakukan hal-hal yang sama. Terhadap pertanyaan kapan bertemu dengan Ibu Mega, sekarang sedang mulai dicocokkan waktu-waktunya, dan mudah-mudahan agenda ini tidak terlalu lama lagi akan disampaikan ke hadapan publik. Sementara itu, usai pembacaan hasil sidang sengketa Pilpres 2024, KPU akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Penetapan akan digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum. Terhadap semua pokok permohonan, baik permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 maupun nomor 3, atau dalam perkara nomor 1 maupun nomor 2, itu dinyatakan bahwa semua pokok permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu yang kedua, konsekuensinya adalah semua pokok permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Nah, yang ketiga, sebagai konsekuensinya maka SK KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, pemilu 2024, dinyatakan benar dan tetap sah berlaku. Jadi ada 3 poin itu yang dalam pandangan KPU dianggap penting dari pengucapan putusan sengketa hasil pemilu presiden pada hari ini. Saudara sekalian, karena SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk... Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sindo Prime akan segera kembali setelah jeda.